Mas kata-kata Mas. Nanti berambang niat ati pek tuku Nmax malah kleru Paramex, Mbak. Meliput aku, Mbak. Oh, lebih diliput. Amit lho Pak De. Monggo. Lah fungsine pendalaman parit ki nggih napa Mas? Mare napa niki? Lek didalemno. Supaya Basa Jawa gak apa-apa Mas. oh basa Jawa apa, Mbak? Nggih. Niki anu ben apa niku? Pupuk-pupuk sing longsor iku lho, Mbak, saged Nah. naik mulai. Saged munggah meleh ngoten. Nggih. Oh. Mbon rapi Mas. Terus, Mbak, Derek lho lah. Lah terus golekno sinten ki Mas? nugek dhewe to, Mbak. Monggo edan wae. Niki lho bapak-bapak. Napa mbak-mbak Sing buta mantu elek-elekan. sing buta mantu. Nanam brambang Mas jenengan. Nggih, nek anu, Mbak, niki nembe prei. Nembe prei. Lalah napa rek prei? Anu modele nggih bayar Mbah Ri. Hah? Modele nggih bayar Mbah Ri. Oh, nggih bayar Bahri. Lah ndok wingi nggih nanam. Nggih, Sing ante wingi. nggih, Mbak, nanam. Nggih sasi wingi ta? Nggih. Rugi mboten Mas? Anu Bu, Mbak. Bu. Nggih. Bu mpun nganu Mas sampai timbang rugi Mas. Cita-citane pek tuku Nmax malah tukune Paramex, Mbak. Dolah. Petuku Nmax malah tukune Paramex. Kleru mandekmu nembung ya Mas. Kleru ya, Mbak. Lagi. Perkenalkan, nama saya Herman Widodo, petugas dari PPL dari Dinas Pertanian Kabupaten Gerobokan, khususnya di Kecamatan Giyer. Ingat, dukung terus channel Bawang Cantik bermanfaat untuk kemajuan perkembangan budidaya bawang di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Pagi yang cerah nih ya. Kali ini saya masih berada di lahan bawang merah saya, dan saya akan buat video tentang pengolahan lahan. Banyak para petani yang bila lihat tanaman bagus tuh pasti yang ditanyakan kalau nggak obat ya pupuknya apa mbak gitu. Padahal pengolahan lahan yang tepat dan benar tuh juga sangat berpengaruh pada hasil pertanian kita ya teman-teman. Dan kali ini saya mau bahas tentang pengolahan lahan saya dan tahapan-tahapan apa saja yang akan saya lakukan. Yang pertama saya lakukan atau yang harus dilakukan tuh tentu pembersihan lahan ya. Atau bisa juga diwaton atau dicabut gitu ya. Dan bisa juga dispray dengan herbisida. Karena itu lebih ekonomis dan lebih cepat. Dulu tuh saya pernah pembersihan lahan tuh sistem cabut ya. Dan dulu saya mengerjakan tuh 4 orang. 4 orang tuh selama 2 hari. 2 hari tuh baru selesai loh. Bisa dihitung ya berapa biaya yang harus saya keluarkan. Maka dari itu mending dispray herbisida saja. Dan saran saya tuh gunakan herbisida yang bagus, jangan yang murah-murah loh. Kalau pakai yang murah tuh ditakutkan akan menjadi residu dalam tanah, dan dampaknya tuh ke pertumbuhan bawang kita sendiri nanti. Dan selanjutnya setelah dilakukan pembersihan lahan, sesegera mungkin di traktor ya atau dicangkul. Setelah itu didiamkan seminggu agar bakteri dan cendawan mati terpapar sinar matahari. Kebetulan tuh pengolahan lahan ini saya percepat ya, karena saya cuma punya waktu tuh 11-an hari, 11 atau ya kurang lebih 14 hari gitu ya. Soalnya itu nanti saya tanam bawang merah lagi kalau nggak salah tanggal 11 Januari. Dan itu feeling saya saja ya.
saya harus tanam di awal Januari, dan tiap petani tuh punya feeling sendiri-sendiri loh. Terus dari informasi yang saya dapat, perkiraan harga bawang nanti hangat ketibanya tuh di bulan Maret awal. Bener atau salah tuh yo lillahi ta'ala ya teman-teman. Kita tuh cuma bisa berusaha. Dan saya tidak menganjurkan untuk tanam di awal Januari ini loh, karena yang sudah saya sampaikan tadi itu hanya perkiraan saja, dan untuk hasil bukan kita yang menentukan. Dan yang harus digarisbawahi itu atau kesimpulannya, petani itu juga harus punya rencana atau perkiraan loh. Jangan hanya asal tanam emas saja ya. Ya minimal tuh cari-cari informasi lah. Oke, kita kembali lagi ke olah lahan. Setelah pencangkulan atau traktor kemarin, yang saya lakukan kemarin ya, terus saya spray dengan H2O2, dan selang 2 hari tuh saya spray Trichoderma. Dan tahapan spray Trichoderma tuh jangan sampai kelewatan loh teman-teman. Trichoderma adalah jamur alami musuh fusarium, dan perlu diingat loh, di spray Trichoderma itu diusahakan sore hari di cuaca cerah, dan diusahakan tuh tangki harus netral ya, dan bersih dari bekas fungi atau herbisida. Kebetulan banget nih untuk Trichoderma dan H2O2 ini kali ini saya tidak beli ya, masih ada sisa dari tanam sebelumnya. Dan kali ini tuh yang dilakukan adalah tahap pendalaman parit. Tahap pendalaman parit dan pencangkulan untuk yang kedua kalinya. Yuk dicangkul tipis-tipis gitu ya teman-teman. Semakin sering tanah dicangkul ya semakin bagus. Dan bila ada pertanyaan untuk Trichoderma itu merek apa ya mbak? Ya untuk merek ya bebas ya teman-teman. Tapi saran saya kalau bisa pakai yang powder. Kalau powder tuh lebih mudah pengaplikasiannya. Lanjut ya teman-teman. Itulah tahapan-tahapan yang saya lakukan untuk lahan saya ini. Dan bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oh ya, sebelum pemberian pupuk dasar tuh sebaiknya dilakukan penyapaian mikroorganisme tanah. Ya pakai merek apa saja tuh ya bebas ya. Baru nanti diberi pupuk dasar. Dan ngomong-ngomong soal pupuk dasar, kali ini saya pakai Vertivos ya. Alasan saya pakai Vertivos ya karena harganya tuh murah ya teman-teman. Pokoknya jadi petani tuh yang dinamis ya teman-teman. Harga bawang merah lagi murah, kalau bisa tuh pakai pupuk yang ekonomis saja. Dan biaya produksi kita tekan dulu ya kalau bisa. Kemarin tuh MT1 pupuk saya cuma pakai Puskapes saja loh, karena harganya yang nggak naik. Semua pada naik. Cuma pakai Puskapes ya hasilnya sudah lumayan loh.
Tapi ini puskapes ya udah naik. Walaupun harga bawang merah turun ki ya, pupuk, obat nggak pada turun ya teman-teman. Wis nasib. Terus ki nggo pupuk apa meneh. Terus pokoknya nandur bawang jangan dibikin sulit-sulit, terus pakai yang ada saja ya. Dan udah ya teman-teman, ini udah panas dan ini udah hampir 90% udah mau selesai nih. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe dan lebih semangat like buat video. Terus semoga harga bawang merah terus stabil ya. Petani ini seneng, aku pun ya seneng. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.